الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا إلى كافة الناس وأنزل الكتاب ليفرق به بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر وهداني إلى صراط مستقيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من أمتي أكثركم ذكر الموت وأشدكم استعدادا له. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama senantiasa dalam melimpahkan curahan rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat yang tidak bisa diucap oleh setiap makhluk kecuali Allah lah yang menuntun kalimat tersebut sebagai rasa syukur kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan hidup kepada kita agar memperbaiki setiap amal perbuatan kita, mempersiapkan bekal kita dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, "Al-Qisum min ummati aksarukum zikrul maut." Yang paling pintar, yang paling pandai di antara umatku bukanlah siapa yang paling tua ataupun yang paling muda, bukan pula siapa yang paling tinggi sekolahnya, akan tetapi yang paling pintar, yang paling pandai di antara umatku ialah aksaruhum zikrul maut, mereka yang senantiasa mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, artinya kita mau pulang kampung. Setiap yang mau pulang pasti mempersiapkan bekalnya dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan memperbanyak ingat kematian, bahwasanya setiap daripada diri ini akan menjumpai yang namanya kematian. Maka kita senantiasa mempersiapkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Bekal yang sederhana yang harus kita pegang dan jangan sampai kita lepas ialah melaksanakan sholat. Kalau tidak sanggup untuk datang ke masjid, maka laksanakanlah sholat itu di rumah. Yang di laut, laksanakanlah sholatnya di laut. Yang di darat, laksanakan sholatnya di darat. Yang di udara, tetap melaksanakan sholat. Kapan-kapan sholat itu dilepas, maka kepada siapa kita berpegang. Karena ketika kita melepaskan sholat, otomatis terputus, tercerai-berailah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita telah lepas, maka kepada siapa kita mohon pertolongan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita diberikan asbab hidayah dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW, sehingga kita pun dimudahkan dalam kehidupan dunia ini, terlebih-lebih ketika kita kembali hadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua kalimat syahadat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah berpisah dengan Ramadan, akan tetapi jangan sampai perpisahan ini menyebabkan diri kita jauh daripada masjid. Dikarenakan tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini ialah masjid. Dan di dalam suatu kisah ada seorang bertanya kepada Imam Ash-Sha'rawi mengenai air bekas mandinya Rasulullah SAW ketika meninggal. Kemanakah air tersebut? Sehingga Imam Ash-Sha'rawi mengatakan, berilah saya waktu 3 hari. 3 hari kemudian baru saya menjawab. Karena Imam Ash-Sha'rawi memang tidak tahu, lalu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Rasulullah SAW. Datanglah di dalam masjid
bertemu Rasulullah SAW dan dijelaskan kemana air tersebut, sehingga disampaikan air tersebut ada sebagian di bagian kepala, itulah yang diambil oleh Sayyidina Ali, dan bagian yang lain diserap oleh bumi, kemudian diserap kembali ke atas langit dan diturunkan menjadi air hujan. Setiap tempat yang dibangun masjid, disitulah tetesan air bekas dimandikannya Rasulullah SAW. Sehingga jangan menjauhkan diri kita dari masjid, karena masjid adalah tempat yang paling aman di atas muka bumi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan masih diberikan kesempatan hidup kepada kita semua, sehingga dengan kesempatan ini kita memperbaiki segala amal perbuatan kita, sebagaimana disampaikan dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, "falyamal amalan shalihan", maka berbuat amal kebaikan. Dan amal kebaikan yang tidak terbatas jumlahnya, tetapi kesemuanya itu berinduk pada sholat. Kenapa demikian? Karena rangkaian tubuh manusia ini ada pula di dalam sholat tersebut, sehingga sholatlah yang menjadi kunci. As-sholatu miftahul khair, as-sholatu miftahul jannah. Akan tetapi kesemua itu ada ilmunya, sehingga kita harus menuntut walaupun sedikit tetapi kita pakai, daripada banyak tetapi tidak terpakai. Maka selagi masih ada kesempatan hidup kita bersama orang tua kita, datangi mereka, meminta petunjuk, meminta nasihat bagaimana menjaga diri ini dengan baik, bagaimana sholat yang baik. Mintalah petunjuk dari imam-imam kita, karena imam-imam kita mengambil daripada orang-orang tua kita, kakek-kakek kita di kampung-kampung terdahulu. Dikarenakan itulah yang terus berpegang, turunkan ilmunya bertahap. Dan beda dengan imam-imam sekarang, sekedar menjadi imam, tidak tahu bagaimana seharusnya menjadi imam. Sehingga orang-orang tua kita dahulu yang di kampung-kampung itu lebih hebat daripada orang-orang sekarang. Kenapa kalimatnya jadi? Karena mereka menjaga tubuh ini. Tubuh inilah yang disebut dengan Al-Fatihah, ayat 1 sampai ayat 7. 7 rangkaian tubuh ini yang harus dijaga, sehingga dengan masuknya dalam sholat itu menjaga tubuh ini secara zahir dan batin keluar dari sholat itu sah. Itulah tuntunan perjalanan seorang anak cucu Adam di atas permukaan bumi menuju kembali ke akhirat. Sehingga yang paling sederhana, di Jumat sebelum Ramadan kita pernah berjumpa mengenai istinja, yang dimana selanjutnya ialah mandi. Dan mandi ini pun yang dipakai oleh para aulia Allah, dan itu pula yang digunakan untuk memandikan mayat, sehingga turunnya rahmat, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, terpancarlah kalimat kasih sayang pada tubuh setiap manusia. Sehingga ketika kita telah mandi biasa, setelah itu berwudu. Bagi yang junub, maka mandi junub terlebih dahulu. Setelah itu kembali berwudu. Setelah berwudu, air yang digayung diambil dengan kalimat dalam hati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu digunakanlah setiap timba menjadi 9, disebut mandi 9. Setiap timba yang pertama dibacalah kalimat dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, disiram. Ulang 3 kali, 3 timba. Setelah itu bahu kiri. Ada yang menggunakan bahu kanan duluan, tetapi kami menggunakan bahu kiri. Mengapa harus yang kiri terlebih dahulu? Karena yang kiri harus disucikan terlebih dahulu, baru disucikan yang kanan. Karena yang kanan sudah dalam keadaan bersih dan suci. Setelah itu kalimat selanjutnya digunakan ialah ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, digunakan dalam timba tadi, disiram bahu kiri. Diulang 3 kali menjadi 9 kalimat. Setelah itu kita berpindah ke bahu
sebelah kanan. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Dan semuanya dihembuskan nafas ke dalam timba. Nafas bukan yang keluar dari mulut, tapi yang keluar dari hidung sebelah kanan. Hembusan yang halus, sehingga tubuh ini pun memancarkan nur. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu dengan musuh sekalipun, amarahnya akan redup, karena yang terpancar, yang muncul dalam diri ini bukan lagi diri ini, tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat itu pula terwujud dalam kehidupan ini pada setiap kedua orang tua kita, Ar-Rahman pada ayat Ar-Rahim pada ini. Setelah bahu kanan yang terakhir kita tutup, 9 ditutup dengan yang terakhir menjadi 10, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Tetapi ini pun ada secara hakikatnya. Jadi disiram ini secara zahir, hakikatnya itu Nurullah, Nur Muhammad yang turun untuk mensucikan ruh kita. Ayat ini membersihkan jasad kita, sehingga dari istinja dan mandi ini pula orang tua kita dahulu sebagiannya jasadnya utuh, itu yang seretah-retahnya jasadnya utuh. Dan ketika mereka diangkat menjadi kekasih Allah, jasad pun lenyap di dalam kubur, dan mereka pun tetap menjaga kalimat dua kalimat syahadat. Barang siapa yang telah berkalimat syahadat, maka jangan sekali-kali menfitnah ibadah. Karena kapan melakukan hal tersebut, maka ternodai kedua kalimat syahadat. Mausul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan kesempatan Jumat ini kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Tentunya kami sebagai khatib sekedar menyampaikan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mau mengambil kebaikan, maka sungguh itu menjadi manfaat bagi dirinya, dan barang siapa yang dilepas berarti dia menolak nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah An-Nur, Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi, tetapi Allah akan memberi cahaya bagi siapa yang dia kehendaki, dan cahaya itu tidak di timur, tidak di barat, tidak di atas, tidak di bawah. Di manakah cahaya itu? Sini, ini posisi hati. Kalau di sini jangan. Inilah cahaya yang mampu ditampung oleh setiap umat manusia. Malaikat tidak mampu. Dikarenakan perjalanan sholat ini pun Rasulullah SAW langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hal tersebut. Dikarenakan telah diperintahkan kepada langit dan bumi, tetapi semuanya menolak. Malaikat pun tidak mampu. Lalu yang menerima ialah umat Rasulullah SAW. Sehingga berpegang teguhlah kepada kedua kalimat syahadat tersebut. Fungsi daripada mandi tersebut diperbaiki sistem kekebalan tubuh kita, terpancar nur pada diri ini. Bagi mayat, insya Allah setiap yang memandikan itu akan mendatangkan rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga mayat yang kita mandikan akan mendapatkan ampunan dengan asbab tata cara mandi tersebut. Jadi sucikan diri kita terlebih dahulu sebelum kita menjadi mayat, agar ketika kita meninggal tidak ada lagi kotoran yang keluar dari tubuh kita, sudah dalam keadaan bersih dan suci, sehingga orang yang masih hidup hanya sekedar menjalankan syahadатnya saja, tapi kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan bersih. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang tersebar di wilayah Maluku dan Papua yaitu Tarekat Ar-Rifai. Akan tetapi yang saya sampaikan ini adalah Tarekat Samaniyah, yaitu ketika kita telah berada di ambang dunia yang sangat amat besar ini, memperbanyaklah niat Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya setiap subuh membaca la ilaha illallah 166 kali. Allah 76 77.
tersebut, secara otomatis dia terhubung kepada jalur aulia Allah yang melalui jalur tarekat Samaniyah. Kemudian kita umat akhir zaman ini harus memperbanyak salawat, dikarenakan amalan kita kurang. Salawat dimanapun, kapanpun terhubung kepada Rasulullah SAW. Sekalipun orang itu penuh dengan dosa, justru karena dengan dosa itulah kita bersalawat, agar dengan asbab salawat itu Allah menurunkan rahmat-rahmatnya dan mengampunkan setiap dosa perbuatan kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayatil hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul qawlan hadza fastaghfiruhu innahu